Dan setelah dari lembah salju si beruang kuning ini langsung bergegas pergi kembali ke desa beruang. Dan terlihat di depannya ada si beruang perempuan. Langsung dia sapa, "Hai beruang, apakah kamu baru saja menyelesaikan misi di lembah salju?" Langsung dia pergi, tidak dijawab. Lalu dia menghampiri satu lagi beruang. Beruangnya melengos gitu saja. Beruang itu langsung melihat di depannya ada TV. Dia lihat TV-nya tapi tidak ada apa-apa yang ditonton. Dia langsung bertanya kepada beruang itu, "Hei beruang, bagaimana caranya aku masuk ke dalam gurun pasir itu untuk mencari saudara-saudaraku?" Kata si beruang itu, "Kamu harus menyelusuri jalan ini, lalu kamu akan melihat pintu yang di dalamnya ada lingkaran biru yang di sebelah kiri itu." Langsung dia bertanya lagi kepada si beruang, "Hei beruang gendut, aku ingin bertanya kepadamu, bagaimana aku biar agar bisa masuk ke dalam gurun Bedmut?" Tanya saja kepada beruang yang di depan situ. Langsung dia bertanya lagi kepada si beruang, "Hei beruang, di manakah pintu gurun Bedmut itu berada?" "Yaitu ada di belakangmu," kata si beruang itu. Oke, langsung si beruang kuning menuju pintu. Ternyata di sana ada lingkaran biru dan ada beruang lagi. Dia bertanya, "Hei, hei beruang, hei, iya ada apa? Bagaimana caranya masuk ke dalam gurun Bedmut? Itu kan ada lingkaran, masuk saja." "Oke," katanya. Langsung si beruang kuning itu masuk dan memencetnya, lalu terbang tinggi sekali dan akhirnya terjatuh ke dalam gurun Bedmut. Inikah yang namanya gurun Bedmut itu? Si beruang kuning sangat terkejut sekali. Dia membaca ada kotak papan tulis di situ, "Saudara-saudaramu banyak disembunyikan di sini, kamu harus mencarinya." Dia melihat sebuah motor kecil yang berwarna merah. Langsung beruang itu ingin menaikinya untuk mencari saudara-saudaranya. Namun dia ingin melihat terlebih dahulu seberapa luasnya gurun pasir ini. Dia melihat ada piramid juga di depan sana. Ada apa di sana dia tidak tahu. Ada ungu-ungu, warna ungu, ternyata ada madu ungu di sana. Dan dia naik motor untuk mencari para beruang yang telah diculik oleh para ratu lebah. Si beruang itu naik motor untuk menjelajahi gurun Bedmut ini. Namun si beruang itu melihat lagi ke kanan, ke kiri, ke depan. Gurun pasir ini sangatlah luas sekali. Banyak bangunan-bangunan yang runtuh-runtuh, yang rusak atapnya. Tidak ada atapnya, cuma ada tembok-tembok. Namun beruang itu melihat ada satu beruang di bawah menara itu. Langsung saja si beruang itu maju dan berhenti di hadapan si beruang yang terkurung itu. Langsung saja dihampiri, "Wahai beruang, akhirnya aku menemukan dirimu," kata si beruang. "Hei beruang kuning, selamatkan aku. Bagaimana caranya?" "Kamu harus mengambil kuncinya." "Di mana?" "Yaitu di atas menara ini." "Oke," kata si beruang kuning.
Beruang kuning langsung saja naik ke atas. Ternyata susah juga naik ke atas ini. Iya, emang susah. Kamu harus mencapainya, kata si beruang tadi. Lalu beruang itu tidak menyerah. Dia naik terus ke atas. Akhirnya si beruang itu berhasil menaiki menara itu sedikit demi sedikit. Walaupun dia takut ketinggian, akhirnya dia menemukan kuncinya. Ternyata kuncinya ada di sini. Langsung saja si beruang kuning itu mau turun, tapi dia melihat ada kolam di depannya. Dia berusaha turun melompat tinggi dan akhirnya dia membebaskan si beruang terkurung itu. Terima kasih beruang kuning, langsung menghilang saja. Habis ditolong tidak berterima kasih, langsung menghilang saja. Lalu beruang itu menaiki motornya lagi untuk mencari saudaranya lagi, dan dia melihat di depannya ada kolam renang di situ. Ternyata ada buaya juga di daratan. Akhirnya dia menemukan saudaranya lagi, dan si beruang itu bertanya kepada saudaranya, kenapa kamu dikurung di sini? Di mana kuncinya agar aku bisa membebaskanmu? Tanyakan saja kepada para buaya itu. Aku tidak tahu di mana kuncinya, kata si beruang itu. Langsung si beruang kuning itu pergi bergegas menghampiri kepala buaya itu. Lalu kepala buaya itu, kamu ingin membebaskan saudaramu? Iya, kuncinya ada di depan sana, yaitu di tengah-tengah danau itu. Tapi kamu harus berhati-hati, banyak buaya di sana. Awas, kamu harus mencapai kunci itu, jangan sampai termakan oleh buaya itu. Langsung si beruang itu mencoba menaiki pohon kelapa itu. Langsung dia melompat jauh dari kelapa itu. Akhirnya sampai dia ke tempat tujuannya dan mengambil kuncinya. Ternyata di danau ini banyak sekali buayanya. Akhirnya si beruang itu mendapatkan kuncinya dan membebaskan si beruang yang terkurung itu. Dan setelah membebaskan si beruang terkurung itu, beruang itu berjalan-jalan lagi untuk mencari para saudaranya yang terkurung. Dia bertanya lagi kepada buaya yang satunya, hai buaya, di manakah saudaraku yang lainnya yang telah diculik para lebah? Kamu harus menaiki sebuah tombol kuning. Carilah di sekitar sini, ada tombol kuning, nanti kamu akan terlempar ke atas yang sangat tinggi sekali. Nanti kamu akan melihat dari atas sana di mana saudara-saudaramu itu terkurung. Akhirnya dia menemukan sebuah tombol kuning. Langsung saja si beruang itu memencetnya dan dia terbang tinggi. Ada sebuah pijakan di situ dan akhirnya dia mendarat di atas. Ternyata di sini terlihat semua pemandangannya, tapi tidak satu pun dia melihat saudaranya yang terkurung. Lalu bagaimana cerita selanjutnya? Ikuti terus kisah beruang ini. Sampai jumpa.